Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami izinkan kami pada kesempatan kali ini untuk mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai prinsip pengembangan kurikulum yang beranggotakan saya pribadi, yaitu Fad dan Rizky Ramadan, yang kedua Khairul Mumtaz, yang ketiga Hawaya Hasani, dan yang keempat Ferry Malik. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh saya pribadi. Definisi pengembangan kurikulum. Untuk mendefinisikan pengembangan kurikulum itu bisa menggunakan dua cara ataupun dua jalan, yaitu bisa menggunakan secara etimologi atau secara bahasa dan secara fenomenologi. Secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, dan kureir yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start sampai garis finish. Sedangkan menurut bahasa Arab, kata kurikulum yang biasa digunakan adalah manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui manusia pada berbagai bidang kehidupan. Sedangkan secara terminologi atau secara istilah, yaitu suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajaran. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pengembangan kurikulum adalah perubahan dan peralihan total dari satu kurikulum dan kurikulum lain, yaitu menurut pendapat Sumanto pada tahun 1986. Kegiatan pengembangan kurikulum mencakup penyusunan kurikulum itu sendiri, pelaksanaan di sekolah-sekolah, dan disertai dengan penilaian yang intensif dan penyempurnaan yang dilakukan terhadap komponen-komponen tertentu dari kurikulum tersebut atas dasar hasil penilaian. Yang kedua, yaitu mengenai sumber pengembangan kurikulum. Di antaranya adalah sebagai yang dikemukakan oleh Peter F. Oliver pada tahun 1992, bahwa pada prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum. Yaitu yang pertama, data empiris atau empirical data. Maksud dari data empiris ini adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, empiris adalah kajian yang berdasarkan pengalaman yang terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan sekaligus pengamatan yang telah dilakukan. Yang kedua yaitu data hasil penelitian atau eksperimental data. Menurut Soeharto Adi Punto pada tahun 2002 dijelaskan bahwa data penelitian merupakan segala bentuk fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Sedangkan yang ketiga yaitu kisah rakyat atau kurikulum, yaitu yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir yaitu akal sehat atau common sense, adalah pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada dalam suatu masyarakat. Mungkin cukup sekian pembahasan mengenai sumber. Maka saya akan lanjut membahas mengenai prinsip pengembangan kurikulum. Maka dipersilakan kepada Khairul Mumtaz. Kepada Khairul Mumtaz saya persilahkan. Baik, prinsip pengembangan kurikulum. Nah, menurut Nana Syaudi Sukmadinata 1997, itu mengetengahkan bahwa prinsip pengembangan kurikulum itu dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu ada prinsip-prinsip khusus dan juga prinsip-prinsip umum. Nah, untuk prinsip-prinsip khusus, itu mencakup 5 hal, yakni prinsip penentuan tujuan pendidikan, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum, prinsip pemilihan proses belajar mengajar, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran, serta prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Nah, berlanjut ke yang pertama, yaitu prinsip penentuan tujuan pendidikan. Prinsip penentuan tujuan pendidikan mencakup tujuan yang bersifat umum dan juga khusus. Dalam perumusan tujuan pendidikan itu didasarkan pada sumber-sumber seperti ketentuan dan kebijakan pemerintah, survei mengenai persepsi masyarakat tentang kebutuhan mereka, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu,
survei tentang kualitas sumber daya manusia, serta pengalaman negara lain dalam berbagai masalah yang sama. Kemudian lanjut ke nomor 2, yaitu prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Nah, dalam menentukan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat dijadikan dasar acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, serta unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Nah, maksudnya ketiga ranah belajar tersebut diberikan secara simultan dalam urutan situasi belajar. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Nah, dalam proses belajar mengajar, hendaknya memperhatikan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Kecocokan metode atau teknik belajar mengajar untuk mengajarkan bahan pelajaran. Variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa. Serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Nah, jadi adalah 3 hal yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar, yaitu ada kecocokan metode, variasi metode, dan juga yang terakhir keefektifan metode. Selanjutnya, yang keempat yaitu ada prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dalam proses pemilihan media dan alat pengajaran, hendaknya memperhatikan beberapa hal juga, yaitu sebagai berikut. Kegiatan perencanaan dan inventaris terhadap alat atau media apa saja yang tersedia, serta pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran, baik dalam bentuk modul atau buku paket. Itu adalah 2 hal yang harus diperhatikan dalam prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Dan yang terakhir yaitu prinsip penelitian penilaian atau prinsip yang berkenaan dengan penilaian. Penilaian itu merupakan proses akhir dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, dalam proses penilaian belajar, setidaknya mencakup 3 hal dasar yang harus diperhatikan. Yaitu yang pertama ada merencanakan alat penilaian. Hal yang harus diperhatikan dalam fase ini ialah penentuan karakteristik kelas dan usia, bentuk tes atau ujian, dan juga banyaknya butir tes yang disusun. Jadi ini adalah hal pertama yang harus diperhatikan dalam penilaian. Kemudian yang kedua ada menyusun alat penilaian. Nah, langkah-langkahnya adalah dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah yang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mendeskripsikan dalam bentuk tingkah laku siswa yang dapat diamati, menghubungkan dengan bahan pelajaran, serta menuliskan butir-butir tes. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yaitu mengelola hasil penilaian. Prinsip yang perlu diperhatikan ialah norma penilaian yang digunakan dalam pengelolaan hasil tes serta penggunaan skor standar. Jadi itu adalah ketiga hal dasar yang harus diperhatikan dalam proses penilaian. Tadi ada merencanakan alat penilaian, selanjutnya menyusun alat penilaian, dan yang terakhir yaitu mengelola hasil penilaiannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Fariza Mentos yang menyampaikan materinya. Selanjutnya pembahasan mengenai prinsip umum yang akan dijelaskan oleh Hawalia Hasani. Kepada Hawalia saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Hawalia Hasani. Di sini saya akan menjelaskan prinsip umum perkembangan kurikulum. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan bahwasanya prinsip ini menjadi acuan, menjadi dasar, landasan yang harus dipatuhi dalam mengembangkan sebuah kurikulum. Nah, prinsip umum yang saya jelaskan di sini pasti digunakan dimanapun, dalam kondisi dan situasi apapun ketika membuat sebuah kurikulum. Nah, langsung saja yang pertama ada prinsip relevansi. Relevan artinya sesuai dan berhubungan dengan apa yang terjadi saat ini. Sesuai dalam hal apa? Ada 2, internal dan eksternal. Internal sendiri artinya dia harus relevan, harus sesuai dengan komponen kurikulum yang ada. Komponen kurikulum ini ada 4, ada tujuan, bahan, strategi, dan evaluasi. Nah, dari keempat komponen
kurikulum itu keempat-empatnya itu harus serasi, harus relevan satu sama lain. Nah, selanjutnya ada eksternal berkaitan dengan hal di luar komponen kurikulum yang empat tadi, bahwa kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan masyarakat, lingkungan dengan kehidupan peserta didik, kehidupan di masa yang akan datang, tuntutan dunia kerja, iptek, dan lain sebagainya. Intinya seperti itu. Selanjutnya kedua ada prinsip fleksibilitas. Ini berkaitan bahwa kurikulum itu harus fleksibel. Fleksibel kan kita tahu artinya lentur, tidak kaku. Artinya mudah dirubah-ubah gitu ya. Bahwasanya kurikulum itu harus bisa dilaksanakan dalam kondisi dan situasi apapun. Nah, kalau kaku biasanya itu sulit untuk diterapkan. Nah, fleksibel dari segi apa? Ada dua sisi. Yang pertama fleksibel bagi guru dan fleksibel bagi siswa. Bagi guru sendiri harus memberikan ruang gerak. Ruang gerak bahwasanya kan guru yang melaksanakan tugas pendidikan, bahwasanya guru yang akan mengajar. Maka harus diberikan ruang gerak yang fleksibel, yang lentur, bahwa guru bagaimana cara mengolah kelasnya. Fleksibel bagi siswa itu bahwasanya kurikulum itu harus menyediakan ruang bagi siswa untuk mengembangkan bakat dan minat yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas. Kontinuitas ini berkaitan bahwasanya kurikulum ini harus berkesinambungan. Bahwasanya pelajaran itu yang di sekolah itu harus berkesinambungan baik secara vertikal, antar jenjang, dan juga berkesinambungan antar horizontal. Artinya antar kelas, baik satu kelas 1, kelas 2, kelas 3, ataupun antar jenjang SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari segi efisien. Efisien di sini berkaitan dengan kurikulum itu mudah diterapkan dalam situasi dan kondisi apapun. Bahwasanya dengan kata lain bahwa keterbatasan tidak menjadi halangan dalam melaksanakan sebuah kurikulum. Dengan biaya yang murah sekalipun, kurikulum itu tetap bisa dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Selanjutnya ada efektivitas. Prinsip terakhir ada efektivitas, bahwasanya kurikulum itu harus berorientasi pada tujuan. Tujuan apa yang ingin dicapai, bahwa sejauh mana rencana program pembelajaran yang dirancang itu bisa diimplementasikan di lapangan atau di kelas. Ada dua, ada aspek guru dalam mengajar dan aspek siswa dalam belajar. Dari dua aspek itu harus bisa terimplementasi bagaimana dalam pelaksanaannya sehingga bisa diterapkan oleh semua pihak dan terutama efektivitas di kelas itu sendiri. Baik, terima kasih kepada saudari Hawali Hasani sudah menyampaikan materialnya. Selanjutnya materi terakhir yaitu bagian permasalahan terkait pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh saudara Redari Malik kepada saudara Nani Malik. Saya persilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Untuk permasalahan inti itu ada 3 ya. 1, penerapan kurikulum di 3E, partisipasi guru, dan dukungan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri, bila anak-anak yang tinggal di daerah pedalaman atau daerah 3T sangat sulit mendapatkan kehidupan yang layak seperti anak-anak pada umumnya. Hal yang paling utama dan menjadi sorotan utama adalah besarnya kesulitan mereka untuk mendapatkan pendidikan layak dan mengenyam pendidikan wajib selama 12 tahun. Faktanya, tak semua salah mereka. Kesulitan dalam menjangkau informasi seputar pendidikan menggunakan smartphone yang sekarang lagi marak, kurangnya tenaga pendidik yang kompeten dan juga kreatif, penerapan kurikulum yang belum sesuai dengan standar, serta masih minimnya fasilitas sekolah yang mendukung proses pembelajaran juga menjadi sorotan. Juga ada hal-hal lain yang menjadi permasalahan, antara lain ketersediaan tenaga pendidik, distribusi tidak seimbang, insentif rendah, kualifikasi di bawah standar, guru-guru yang kurang kompeten, dan penerapan kurikulum di sekolah belum sesuai dengan mekanisme dan proses yang distandarkan. Terkhusus dalam masalah kurikulum, menyamakan standar dan perlakuan pembelajaran nasional tanpa menyamakan fasilitas sekolah
memerlukan pengkajian kembali. Informasi ini memberi titik terang apa yang harus dilakukan pemerintah dan guru dalam mendukung pembelajaran. Pada guru, kurangnya maksimal partisipasi dalam pengembangan kurikulum yang disebabkan karena kurangnya waktu. Banyaknya tugas mengajar yang harus dilakukan pendidik dan tugas administrasi lainnya. Nah, ini menyebabkan kurangnya partisipasi aktif dalam pengembangan kurikulum. Juga selain itu, pengetahuan guru akan informasi kurikulum sering tertinggal disebabkan kurangnya memahami TIK dari masyarakat sendiri. Dibutuhkan dukungan baik dalam pembiayaan maupun umpan balik terhadap sistem pendidikan atau kurikulum yang sedang berjalan. Maka untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, masyarakat juga berperan aktif dalam pengembangan kurikulum ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Refli Malik untuk menyampaikan materinya. Mungkin cukup sekian. Syukran jazilan ala uktinamikum. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari penyampaian materi kelompok kami. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.